Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Kerajaan Pajajaran. Saya Frisda. Saya Raisa. Saya Intan. Di sini kami akan menjelaskan tentang asal-usul Kerajaan Pajajaran, awal mula masuknya Islam, Prabu Siliwangi, kemunduran Pajajaran, kehidupan masyarakatnya, upacara adatnya, awal mula Depok, dan peninggalan Kerajaan Pajajaran. Asal-usul Pajajaran. Kerajaan Pajajaran adalah kerajaan yang bercorak Hindu di Jawa Barat. Kerajaan yang berpusat di Pakuan Bogor ini juga disebut dengan Negeri Sunda, Pasundan atau Pakuan Pajajaran. Menurut Prasasti Sahyang Tapak, Kerajaan Pajajaran didirikan oleh Srijaya Bupati. Kerajaan Pajajaran berdiri pada tahun 923 Masehi dan runtuh pada 1597 Masehi setelah diserang oleh Kesultanan Banten pada masa pemerintahan Sri Baduya Maharaja atau Prabu Siliwangi 1482 sampai 1521 Masehi. Kerajaan ini berhasil mencapai puncak keemasannya. Masuknya agama Islam ke Kerajaan Pajajaran. Saat di perintah Prabu Siliwangi, perjanjian antara Pajajaran di bawah Surawi Sesa dengan Portugis ini mendatangkan kecemasan dari Kerajaan Demak di bawah kepemimpinan Sultan Trenggono. Kecemasan mengacu pada Selat Malaka yang menjadi pintu masuk perairan Nusantara sebelah utara. Menurut Trenggono, dengan jatuhnya Sunda dan Malaka dikuasai Portugis, secara otomatis akan melumpuhkan sektor maritim kerajaan di Nusantara. Terlebih Selat Malaka sebagai urat nadi kehidupan ekonomi Kerajaan Demak akan terputus. Maka Sultan Trenggono menghimpun kekuatan dan melakukan segala cara untuk bisa mengantisipasinya. Pernikahan politik dengan Cirebon menjadikan Demak dan Cirebon memiliki hubungan yang kuat. Kelak kedua kerajaan inilah yang akhirnya menyerbu ke daerah kekuasaan Portugis. Kali ini kami akan memperkenalkan siapa itu Prabu Siliwangi. Sri Budaga Maharaja atau Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi juga dikenal sebagai Ratu Jayadewata pada tahun 1401 hingga 1521. Putra Prabu Dewa Niskala, putra Mahaprabu Niskala Wastu Kancana lahir pada tahun 1401 Masehi di Kawali Ciamis, mengawali pemerintahan zaman Pakuan Pajajaran yang memerintah Kerajaan Sunda Galuh selama 39 tahun. Pada masa inilah Pakuan Pajajaran yang sekarang terletak di Kota Bogor mencapai puncak perkembangannya. Ia meninggal pada 31 Desember 1521 di Pakuan Pajajaran. Kemunduran Pajajaran. Kemunduran Kerajaan Pajajaran mulai terasa semenjak Prabu Siliwangi meninggal. Karena sudah berganti beberapa periode, pada akhirnya Kerajaan Pajajaran mengalami kemundurannya. Pada orde ini mengalami kemundurannya karena adanya peperangan yang dipimpin oleh Kesultanan Banten. Peperangan ini didasari pada keinginan Maula Yusuf untuk turut menyebarkan agama Islam ke daerah pendalam Banten. Sehingga sejak saat itu Jawa Barat dikenal oleh banyak orang sebagai daerah penyebaran agama baru. Kehidupan masyarakatnya di zaman kekerajaan Pajajaran bersumber dari kegiatan pertanian dan perdagangan. Masyarakat yang tinggal di pedalaman dari kegiatan pertanian, sedangkan masyarakat yang hidup di daerah pantai hidup dari hasil perdagangan. Kehidupan sosial di masa Pajajaran adalah kehidupan masyarakat Pajajaran dapat digolongkan menjadi golongan seniman, yaitu pemain gamelan, penari, dan badut, golongan petani, golongan berdagang, golongan yang dianggap jahat, yaitu tukang copet, tukang rampas, begal, maling, perampok, dan lain-lain. Kehidupan ekonomi di masa Pajajaran adalah pada umumnya masyarakat Kerajaan Pajajaran hidup dari pertanian, terutama perladangan. Di samping itu, Pajajaran juga mengembangkan pelayaran dan perdagangan. Kerajaan Pajajaran memiliki 6 pelabuhan penting, yaitu Pelabuhan Banten, Pontang, Cigede, Tamgara, Sunda Kelapa atau Jakarta, dan Cimanuk atau Pamanukan. Kehidupan budaya. Kehidupan budaya masyarakat Pajajaran sangat dipengaruhi oleh agama Hindu. Peninggalan-peninggalannya berupa kitab cerita Parahyangan dan kitab Sahyang Sikandukanda, prasasti-prasasti dan sejenis-jenis batik. Politik dan struktur. Kerajaan Sunda Pajajaran menganut sistem pemerintahan feodal. Dalam buku Sejarah Indonesia Masa Hindu-Buddha 2013 karya Suwardono,
Struktur pemerintahan kerajaan Sunda terdiri dari prabu atau raja dan putra mahkota. Nah, ada salah satu upacara adatnya yaitu acara Seren Jawa di Kuningan. Setiap tahunnya upacara adat Seren tahun di Cigugur, Kabupaten Kuningan selalu diselenggarakan. Upacara ini diselenggarakan setiap tahun di tanggal 22 Rayangun bulan terakhir kalender Sunda. Arti dari kata Seren adalah pelepasan tahun, diadakan di akhir tahun dan mendekati pengunjung awal tahun baru Saka. Upacara Seren tahun dipusatkan di Pendopo, Paseban Tripanca Tunggal, Cigugur, kediaman Pangeran Jatikusuma yang didirikan tahun 1840. Upacara ini juga dimaksud agar Tuhan memberikan perlindungan di musim tanam mendatang. Awal mula adanya kota Depok. Asal-usul nama kota Depok diketahui merupakan suatu singkatan dari DRST Protestanse Organisti van Christenen. Artinya jemaat Kristen yang pertama. Akronim ini muncul pada tahun 1950-an di kalangan masyarakat Depok yang tinggal di Belanda. Sejarah kota Depok sudah bermula sejak zaman kerajaan Pajajaran tahun 1020 sampai 1579 Masehi. Berasal dari sebutan istilah pribumi asli atau Deprok, artinya duduk santai ala Melayu. Penamaan ini tidak terlepas dari perjalanan Prabu Siliwangi yang singgah di kawasan Beji. Di sini kita akan mengenal peninggalan kerajaan Pajajaran. Yang pertama ada Babat Pajajaran, merupakan naskah kuno. Isi dari naskah ini cerita tentang cikal bakal kerajaan Pajajaran. Yang kedua, Carita Parahyangan, merupakan salah satu peninggalan dari kerajaan Pajajaran yang menceritakan tentang Hyang Wunisora. Dia menjadi pengganti Raja Sri Baduga setelah gugur dalam Perang Bubat. Yang ketiga ada Kidung Sundayana, merupakan kitab berisi tentang kekalahan pasukan Pajajaran dalam pertempuran Bubat yang saat itu melawan Majapahit. Selain itu, dalam kitab ini menceritakan tewasnya Raja Sri Baduga beserta putrinya. Yang keempat, Prasasti Batu Tulis, ditemukan di Kelurahan Batu Tulis, Kecamatan Bogor Selatan. Peninggalan ini diperkirakan berasal dari abad ke-11 hingga abad ke-16 dan dibuat pada masa pemerintahan Prabu Surawisesa setelah kematian ayahnya yaitu Prabu Siliwangi. Prasasti Sanghyang Tapak, peninggalan yang sering disebut dengan nama Prasasti Kitasih. Prasasti ini diketahui sudah ada sejak 1030 Masehi dan dibuat atas perintah Maharaja Jayabupati. Yang keenam, ada Prasasti Kawali, sering disebut dengan nama Prasasti Astana Gede. Ini berasal dari daerah Ciamis, Jawa Barat. Diperkirakan dibuat pada abad ke-14 dan dijadikan tugu peringatan untuk mengenang kejayaan Prabu Niskala Wastu Kancana. Yang ketujuh, ada Prasasti Rakyan Juru Pangambat. Ditemukan di Bogor, sudah ada sejak 923 Masehi. Prasasti ini ditulis menggunakan bahasa Jawa kuno dan Melayu dan menceritakan tentang pengembalian kekuasaan Raja Kerajaan Pajajaran. Yang kedelapan, ada Prasasti Penyajian Sunda Portugis. Bentuk monumen batu, prasasti yang ditemukan pada 1918 ini menggambarkan perjanjian antara Kerajaan Sunda dengan Kerajaan Portugal. Akhirnya kita telah sampai di penghujung presentasi. Sebelum presentasi ini diakhiri, kami dari kelompok Kerajaan Pajajaran ingin menyampaikan terima kasih banyak kepada Ibu Lia selaku guru mata pelajaran sejarah dan ingin berterima kasih juga kepada teman-teman atas atensinya selama kelompok kami menyampaikan presentasi.
Semoga materi ini bisa berguna bagi kita semua. Kelompok saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.